Raisa Nabela dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Singapura. Jadi hari ini aku akan bahas tentang hukum internasional nih. Cukup menarik kan? Nah, hukum internasional itu apa sih? Dan kira-kira apa aja sih yang masuk dalam hukum internasional? Mari kita bahas secara garis besarnya. Hukum internasional merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Syarat berlakunya hukum kan adanya masyarakat, seperangkat aturan, dan adanya persetujuan. Dengan ini, hukum internasional berarti hukum yang telah disetujui atau hukum yang dibuat atas perjanjian-perjanjian seluruh masyarakat internasional. Masyarakat internasional sendiri dalam hukum internasional adalah komunitas negara-negara yang saling berinteraksi dan mengakui satu sama lain sebagai negara berdaulat. Contohnya negara-negara anggota PBB. Ada juga aktor internasional, itu termasuk negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan entitas non-negara, seperti kelompok negara, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Awal mula terbentuknya hukum internasional dimulai dari berakhirnya perang 30 tahun di Eropa. Perang ini mendorong para pemimpin Eropa untuk membuat perjanjian Westphalia yang menegaskan prinsip kedaulatan negara. Dengan adanya perjanjian ini, setiap negara memperoleh kedaulatan penuh atas wilayah dan rakyatnya. Ngomong-ngomong soal wilayah, gimana sih mereka negara yang terlibat perang tadi buat netapin wilayah kekuasaan mereka? Nah, jadi mereka ini nerapin prinsip Ubiquus Juris, yaitu prinsip hukum internasional yang berarti seperti yang Anda miliki. Nah, pembagian wilayah tersebut juga dibatasi. Hal ini termasuk dalam pembahasan tentang wilayah negara. Jadi, wilayah negara itu dibatasi oleh garis teritorial yang diakui oleh hukum internasional. Teritorial itu apa sih? Nah, jadi teritorial itu adalah wilayah yang dimiliki oleh suatu negara dan merupakan bagian dari kedaulatan negara tersebut. Lalu ada beberapa cara buat nentuin batasnya. Yang pertama, ada garis dasar buat nentuin batas laut sama wilayah udara. Lalu ada laut teritorial, diukur dari garis dasar suatu negara selebar 12 mil. Lalu, ada zona ekonomi eksklusif terletak di luar laut teritorial sebesar 200 mil. Ada juga landasan kontinen, dan terakhir yaitu wilayah udara. Nah, setiap negara juga mempunyai yurisdiksi negara, yaitu kewenangan suatu negara untuk melaksanakan hukumnya terhadap orang, benda, dan peristiwa di wilayahnya. Yurisdiksi juga berarti kewenangan untuk mengadili karena berada di ranah pengadilan. Nah, teritorial inilah yang menjadi dasar atau batas wilayah pelaksanaan yurisdiksi suatu negara. Lalu, tentang konsep kedaulatan suatu negara, kedaulatan itu merupakan hak eksklusif suatu negara untuk memerintah wilayah dan rakyatnya, tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konsep kedaulatan, ada suatu prinsip yaitu prinsip parem non habet imperium, yang berarti suatu negara tidak dapat melakukan yurisdiksi di kekuasaan negara lainnya. Yurisdiksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yurisdiksi perdata antar individu yang sifatnya private atau keuangan, dan yurisdiksi pidana yaitu tentang kejahatan dan kepidanaan. Nah, kedaulatan ini juga merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional dan menjadi dasar bagi hubungan antar negara. Karena untuk melakukan hubungan antar negara, negara tersebut harus berdaulat. Nah, selain kedaulatan, bagi beberapa negara, pengakuan dari negara lain juga berpengaruh loh bagi suatu negara. Negara lain berpandangan bahwa suatu negara baru dapat dikatakan berdaulat setelah diakui oleh negara lain. Pengakuan inilah yang kemudian memberikan legitimasi kepada negara baru dan memungkinkannya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pandangan ini dikenal sebagai teori deklaratif kedaulatan. Namun, ada juga beberapa negara yang berpandangan bahwa suatu negara baru dapat dikatakan berdaulat
segera setelah terbentuk tanpa perlu diakui oleh negara lain. Pandangan ini dikenal sebagai teori konstitusi kedaulatan. Nah, setelah membahas tentang kedaulatan dan wilayah, kalian pasti penasaran, apa sih yang menjadi sumber pembentukan hukum internasional? Nah, jadi hukum internasional itu bersumber dari perjanjian internasional atau traktat, hukum adat internasional atau kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan jurisprudensi atau keputusan pengadilan internasional. Hukum internasional ini beda lah ya sama hukum domestik. Tapi ada negara-negara yang menggunakan hukum internasional sebagai hukum domestik negaranya. Negara yang menerapkan sistem ini dinamakan dengan negara monisme. Jadi, negara dengan sistem monisme itu meratifikasi hukum internasional buat diterapin di negaranya. Nah, contoh negaranya itu kayak China, Prancis, Meksiko. Ada juga negara yang memisahkan antara hukum domestik dan hukum internasional, yaitu negara yang menggunakan sistem dualisme. Contoh seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility. Jadi tanggung jawab negara ini merupakan prinsip yang mengatur mengenai kewajiban suatu negara kepada negara lain atas pelanggaran kewajiban internasionalnya. Hal-hal yang dapat memunculkan pertanggungjawaban suatu negara, yaitu ketika negara melakukan suatu tindakan yang disengaja atau mempunyainya, atau tindakan lalai yang merugikan negara lain. Dalam konsep tanggung jawab negara, ada yang namanya imunitas kedaulatan, yaitu ketika kekebalan berdaulat berlaku, pengadilan suatu negara tidak dapat menyatakan yurisdiksi atas negara lain di pengadilannya. Contohnya, negara A tidak dapat diadili oleh pengadilan negara B tanpa persetujuan negara A. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan embargo atau intervensi. Pembahasan terakhir yaitu tentang hukum humaniter dan hak asasi manusia. Hukum humaniter dan HAM sangat penting dalam konteks hubungan dan hukum internasional negara-negara karena kedua bidang hukum ini memiliki kaitan erat dalam melindungi individu dan masyarakat dalam situasi konflik bersenjata maupun damai. Hukum humaniter yang juga dikenal sebagai hukum perang mengatur perlindungan individu dan benda sipil dalam situasi konflik bersenjata. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk membatasi penderitaan yang disebabkan oleh peperangan dan memastikan perlakuan yang manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup ketentuan untuk melindungi warga sipil, tawanan perang, dan mereka yang terluka atau sakit, serta mengatur penggunaan senjata dan taktik perang yang tidak manusiawi. Sedangkan hukum HAM di sisi lain lebih berfokus pada perlindungan hak-hak fundamental individu, baik dalam situasi konflik maupun damai. Hukum HAM menjamin hak-hak seperti hak hidup, hak kebebasan, dan keamanan individu, serta hak untuk bebas dari penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Perlindungan ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati oleh negara dalam segala keadaan. Kedua bidang hukum ini menunjukkan komitmen internasional untuk perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap martabat individu. Mereka menjadi dasar bagi berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang melindungi manusia baik di masa damai maupun perang, menegaskan pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap orang di seluruh dunia. Jadi inilah akhir dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.